Apabila masih punya keraguan, akseslah dan kumpulkanlah terus informasi dari seluruh dunia, baik dari WHO, dari Kemenkes, gugus tugas percepatan, penanganan COVID-19, dan simak kesaksian para penyintas atau mereka yang baru saja pulih dari COVID-19. Bagi yang menyebar hoax, membuat informasi tidak benar, dan membuat asumsi, apalagi bukan di bidang ilmu yang dikuasai, baik dalam situasi pandemi atau bukan, tidak akan berguna bagi masyarakat banyak. Apalagi kalau sampai info tersebut justru akan membuat orang lain terjangkit COVID-19. Dampaknya sangat berbahaya. Pertama, orang tersebut harus menjalani karantina, paling tidak 14 hari. Apabila punya penyakit penyerta, maka harus dirawat serius di ruang isolasi. Menurut laporan resmi dari rumah sakit, seorang pasien dapat menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah lebih untuk perawatan. Meski sebagian besar mereka dibiayai negara, namun tetap saja mengobati jauh lebih mahal daripada mencegahnya. Selama vaksin belum ditemukan, kita dihadapkan pada kenyataan harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Maka dari itu, upaya pencegahan jadi pilihan kita nomor 1 saat ini. Ingat selalu, jaga jarak aman, pakai masker, sering cuci tangan, dan jadikan ini kebiasaan baru yang kita adaptasikan di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan oleh Dirjen WHO, bahwa virus ini memanfaatkan ketidakkompakan kita. Virus ini akan kalah kalau kita bersatu. National Unity, Global Solidarity, Persatuan Indonesia dan solidaritas dunia. Oleh karena itu, mari kita kompak, bersama-sama. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.